Halo, selamat datang kembali di The Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part 2 untuk hari ini. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Mika. Nah, Mika di hari Senin ini kembali menguat 2,3%. Ini boleh diperhatikan kalau dia berhasil breakout 3080 ya. Kalau misalkan dia lanjut naik bisa tembus 3080. Targetnya adalah di 3190. Selanjutnya adalah Wood Doji di harga 384. Ini juga masih boleh diperhatikan ya. Kalau misalnya ternyata dia lanjut dan bisa menembus 396-nya atau top box 396, targetnya adalah di 416 ya kalau dia berhasil menguat lagi. Selanjutnya adalah Raja. Sudah ada tanda-tanda perlawanan lagi ya di area support 940. Ini juga boleh diperhatikan kalau teman-teman yang suka buy on support atau buy on weakness. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi untuk Raja, boleh ambil posisi. Targetnya adalah di 1015. Selanjutnya adalah Pegas. Pegas hari ini sempat breakout 1635 atau sampai ke harga 1640, tapi sayangnya nggak bertahan, tapi masih boleh dipantau di perdagangan besok. Kalau misalkan dia lanjut naik lagi menembus 1635-nya, targetnya di 1695. Selanjutnya adalah FWCT. Ya, FWCT hari ini menguat 10%. Ini boleh diperhatikan kalau besok lanjut, target berikutnya adalah di 159 ya untuk FWCT. Dan kalau misalkan koreksi ya, bisa tunggu mungkin di sekitar di atas harga 138. Selanjutnya adalah Wapo. Wapo closingnya sangat bagus, close persis di atas top box 246, close di harga 248. Targetnya 254 belum kena. Kalau masih kalau misalkan dia lanjut tembus ya, masih ada resisten juga di 268 dan target paling tingginya adalah untuk saat ini masih di 296. Selanjutnya adalah Good. Good sudah mulai sideways. Ini boleh diperhatikan kalau dia kembali menguat ya. Kalau dia lewat harga 490 ya. Ini harapannya bisa breakout 498, targetnya di 526 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah Emyor. Emyor hari ini breakout 2510 dan juga tembus target 2530 dan juga sudah tembus target 2620. Nah, ini kalau misalkan lanjut ya, kalau misalkan dia lanjut paling nggak bisa closing di atas 2620 aja udah bagus. Nah, ini untuk resisten 2650-nya juga udah ditembus. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Ini target berikutnya adalah di 2790 untuk Emyor. Next adalah Dewi. Dewi juga hari ini kembali menguat lagi 0,7%. Ini boleh diperhatikan kalau besok lanjut ya. Targetnya adalah di 286 ya. Bisa close di atas 286 akan sangat bagus. Targetnya ada di resisten di 326 untuk Dewi. Selanjutnya adalah AMRT. AMRT sayangnya belum bisa closing di atas harga 2990, tapi nggak apa-apa, ini dipantau aja. Kalau dia lanjut naik lagi ya, bisa close di atas 2990-nya. Nah, kalau sudah close di atas 2990, next target adalah di 3090 dan resisten 3150. Selanjutnya adalah SRTG. SRTG juga mantul di area support ya 2260. Ini juga boleh diperhatikan lagi kalau SRTG kembali menguat dan paling nggak bisa close di atas harga 2340 ya. Nah, kalau bisa close di atas 2340 ini akan sangat bagus. Targetnya adalah di 2410. Selanjutnya adalah BNBR. BNBR sayangnya nggak lanjut ya. Mentok lagi di harga 77, lalu ditutup terkoreksi 4%, close di harga 72, masih berada di atas MA10 2030. Mudah-mudahan besok menghijau lagi ya. Kalau besok menghijau lagi tembus top boxnya 74, harapannya bisa bertahan di atas 74, paling nggak di 75 ya. Tapi kalau misalnya ternyata naiknya cukup kuat, mudah-mudahan 77-nya juga bisa tembus, target 81 dan 86.
Selanjutnya adalah ACE. Nah, ACE ini kita ikutin terus deh kemarin ya. Hari ini akhirnya berhasil breakout 520, bahkan sudah kena targetnya juga sampai ke 545. Kalau lanjut, next target adalah 570, lalu masih ada target berikutnya di 590. Selanjutnya adalah LPPF. LPPF hari ini sudah sempat breakout 4940-nya, tapi close akhirnya persis di top box atau resisten 4990. Ini kalau lanjut, targetnya adalah di harga 5250. Selanjutnya adalah MLPL. MLPL juga masih belum bergerak ya, ini masih boleh dipantau. Kalau kembali menguat lagi menembus 112-nya. Untuk resistennya sendiri atau top box sekarang ada di 117, jadi ada dua resisten, 112 dan 117. Ya kita lihat aja kalau tembus, mudah-mudahan target ke 121-nya tercapai. Selanjutnya adalah MAPI. MAPI berhasil breakout ya, ini bagus sekali akhirnya bisa close di atas 1530. Kita lihat aja apakah besok lanjut atau akan koreksi lagi untuk MAPI. Untuk MAPI ini sudah ATH ya kalau nggak salah ya. Ya, dia membuat ATH baru, kita lihat apakah dia akan terus naik lagi ya, karena memang sangat uptrend untuk saham ini. Selanjutnya adalah SMKL. SMKL volumenya masih mengalami kenaikan terus ya, ini boleh diperhatikan. Kalau dia lanjut, targetnya adalah di sekitar harga 278 ya. Nah, ini kalau dilanjut mudah-mudahan bisa close di atas 278 akan sangat bagus. Tapi masih ada resisten-resisten yang harus dia lewati, yaitu 298 juga salah satu targetnya resisten ya. Jadi perhatikan aja selama dia nggak tembus dari harga 250. Selanjutnya adalah MTDL. MTDL juga kembali menguat hari ini. Ini boleh diperhatikan kalau besok dia kembali menguat lagi ya untuk MTDL. Ini lihat aja kalau dia tembus harga 590-nya ya, targetnya memang agak pendek di 600. Tapi kalau 600-nya bisa ditembus dan bisa close di atasnya, ini target selanjutnya adalah resisten 610 dan juga target harga di 640. Selanjutnya adalah MNCN. MNCN sempat dibawa turun ya. Ini sampai ke support harga 680. Tapi kembali menguat lagi. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan. Kalau besok lanjut ya, targetnya bisa breakout dulu 730-nya. Lalu juga tembus resisten 750 dan target di harga sekitar 760-an dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah Dewa. Dewa juga menguat 1,8% ya. Tapi belum berhasil tembus atau bertahan di atas harga 57. Tapi ini boleh diperhatikan di perdagangan besok kalau ternyata dia lanjut menguat lagi. Harapannya bisa close di atas harga 57 ya, paling nggak di 58 atau 59. Targetnya berapa? Targetnya di 60, 62, 63, dan 67. Selanjutnya adalah Doit. Doit hari ini kembali menguat 4%, 4,3% ya. Ini juga boleh dipantau kalau besok dia bisa tembus top box atau resisten 292. Nah, kalau dia bisa tembus 292-nya, ini targetnya ada di 322 ya, tapi dia harus lewatin dulu resisten 314-nya. Untuk support paling bawah atau paling terakhir adalah di harga 266 ya untuk Doit. Selanjutnya adalah ITMG. ITMG juga boleh diperhatikan di perdagangan besok kalau dia lanjut ya. Targetnya di top box atau resisten 37.025 ya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus, masih ada target berikutnya di 38.050 dan juga masih ada target resisten di sekitar harga 38.675. Ini juga ini kalau dia berhasil breakout 37.025-nya ya untuk ITMG. Dan untuk supportnya sendiri selama dia nggak jebol lagi ke bawah ya di 33.900 dan juga bottom box di harga 33.625, ini harusnya masih aman.
Selanjutnya adalah call. Call ini hari ini juga menguat 3,2%. Boleh diperhatikan ya untuk perdagangan besok kalau dia lanjut lagi. Kalau bisa tembus 139, target berikutnya adalah di 153 ya untuk call. Dan untuk supportnya sendiri di 121 untuk saat ini. Saham berikutnya adalah UNTR. UNTR juga boleh dipantau ya. Ini sudah mulai ada perlawanan, tapi memang hari ini koreksi ya sebetulnya. Candlenya candle merah ya, bukan koreksi, sorry. Candlenya merah, tapi dia menguat 0,5%. Nah ini kalau misalkan dia masih lanjut lagi ya, kalau bisa tembus 25.375 ini akan sangat bagus. Targetnya adalah di 27.275. Dan masih ada resisten juga di harga 26.925-nya. Mudah-mudahan kuat naik lagi ya UNTR, bisa tembus top boxnya atau resisten 25.375. Next adalah Mari. Mari mantul di area support 126. Ini bagus, mudah-mudahan besok lanjut ya. Kalau bisa lanjut dan bisa tembus 134. Targetnya adalah di 139 ya. Kalau misalkan tembus 139 masih ada target berikutnya di resisten 143 untuk Mari. Selanjutnya adalah BMTR. BMTR menguat 6,3% ya, berhasil breakout top box 296-nya. Nah, ini juga sudah sempat tembus 300 tapi nggak bertahan di atasnya. Akhirnya ini diperhatikan aja kalau dia lanjut ya, next target adalah di 308. Tapi kalau misalkan ternyata nggak lanjut atau dikoreksi, kita lihat apakah koreksinya tembus lagi 296 atau enggak. Tapi kalau masih bertahan di atas 296, masih ada potensi dia lanjut ya. Tapi mudah-mudahan besok bisa langsung lanjut aja, tembus 308 dan juga masih ada target berikutnya di 314 untuk BMTR. Bagus ini posisinya, tinggal kita lihat apa besok lanjut atau enggak. Begitu juga GJTL ya. GJTL close persis di harga target 605 tapi nggak close di atasnya. Nah ini sepertinya ada resisten cukup kuat ya di 610. Ini pantau aja kalau kembali menguat lagi dan bisa tembus 610-nya. Target 615 dan 630 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah DRMA. DRMA hari ini doji di 595 ya. Targetnya belum kena ya. Ini DRMA masih sideways karena sudah cukup panjang. Nah, ini kita pantau aja kalau dia kembali menguat bisa tembus 610, 625-nya. Targetnya adalah di 680. Dan saham berikutnya adalah Zata. Zata ini juga boleh dipantau ya, hari ini memang koreksi 4,7%. Sebelum ini 2 hari, ini di tanggal 7 dan di tanggal 8 ini naik cukup kuat. Nah kita lihat apakah dia akan melanjutkan penguatannya ya. Harapannya sih bisa close paling nggak di atas harga 97 dulu ya. Kalau bisa close di atas harga 97 dan bisa bertahan beberapa waktu, ini akan sangat bagus. Kita lihat aja, tapi kalau ternyata langsung kuat dan bisa menembus 106, masih ada resisten atau target-target berikutnya. Paling enggak ke sekitar harga 141-an. Next adalah TRIS. TRIS masih bertahan di atas 222, ini bagus. Mudah-mudahan bisa menghijau lagi dan lanjut ya. Pantau aja kalau TRIS besok bisa breakout 240 ya, dan juga bisa tembus resisten 262. Targetnya adalah di 294 untuk TRIS. Ya, akhirnya LP bisa breakout 210-nya ya, dan juga tembus 216 dan juga tembus 220. Ini LP kalau lanjut ya, masih ada target berikutnya di harga 240. Dan saham terakhir adalah LSIP. LSIP juga berhasil menguat lagi ya setelah terkoreksi sebelumnya di hari Kamis ya. Ini cukup lumayan 2%. Nah, di hari Jumat dan di hari ini hari Senin dia kembali menguat lagi 0,9% dan kembali di atas bottom box atau di atas support 1040-nya. Nah, ini kalau lanjut ya harapannya bisa breakout atau tembus 1070-nya untuk ke target 1105, 1110 dan 1115 untuk LSIP. Oke, mungkin sampai di LSIP dulu ya untuk video kali ini. Dan mudah-mudahan memang nggak banyak yang bisa dipantau buat besok. Mudah-mudahan
besok banyak lagi saham-saham yang mulai membaik ya. Untuk saat ini mungkin hanya dua video dulu yang bisa kita pantau saham-saham apa yang bisa kita beli besok. Oke, mungkin segitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.